saya ingin mewawancarai kakak tentang suku kakak. Mungkin bisa kakak sebutkan namanya? Nama saya Nur Amansyah. Eh, Asalnya dari mana kak? Saya berasal dari Konawe. Konawe bagian yang Konawe ji, Unaha maksudnya tuh. kotanya? Kota Unaha. Nah, Oh iya. Kalau di Kendari sini tinggal di mana? kalau saya tinggal di BTN Geraha Dono. Oh, BTN Gerahan Donohu. Kakak tinggal bersama keluarga atau tinggal sendiri? Oh, kalau saya di sini tinggal sama tante. Tinggal sama keluarga ya. Ya. Suku kakak, suku apa kak? Kalau saya suku Tolaki. Mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa sebutkan agamanya, agama apa? Saya agama Islam. Islam. Keunikan saat menikah tentang suku Tolaki, dia seperti apa kak? Kalau boleh tahu? Oh, kalau itu mungkin saya agak kurang paham deh, tapi ada yang saya sekali kayak itu tari monotambi. Tari monotambi itu seperti kayak pas pas laki-laki di bawah gitu, laki-laki mau di bawah dia di perempuan pas sampai di mau di pernikahannya perempuan itu, laki-laki itu diantar sama perempuan itu yang menari itu nama tariannya tari monotambi. Tapi saya nggak tahu tuh kayak artinya kayak begitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail tentang saat menikah, mungkin ada upacara adat tentang apakah di dalam suku Tolaki, mungkin kak bisa jelaskan? Kalau upacara adat mungkin saya agak kurang paham, tidak terlalu tahu juga upacara adat. Kalau saat meninggal mungkin ada prosesi apakah begitu kak? Pada Oh, saat meninggal? kalau saat meninggal tuh kalau di kampungku juga itu kalau untuk masyarakat Tolaki kayak mau adat-adat begitu kan tidak terlalu nih, tapi lebih di agama begitu toh, lebih di agama begitu seperti kayak nggak boleh kalau ini mayat tuh tidak boleh lama, kayak maksudnya nggak boleh lama, nggak boleh dibermalamkan ini mayat kalau Jadi bisa. harus langsung dikubur Iya. gitu. Kecuali udah meninggal malam mungkin masih bisa ditemukan keluarganya tuh, tapi mungkin kalau udah meninggal pagi kalau bisa itu siangnya sudah dikuburkan seperti kayak selesai asar atau selesai sholat zuhur gitu. Kalau tentang pamali atau hal yang tidak boleh dilanggar pada suku kakak? Kalau pamalinya kita mungkin pas mau perjalanan begitu. Nah, kalau mau perjalanan begitu tuh ada beberapa itu yang harus kita perhatikan seperti kayak harus dulu kita duduk baik-baik dulu tuh. Nah, dengan itu yang paling pamal itu kalau kita anda baca juga doa yang paling itu Bismillah tuh. Yang paling itu Bismillah kalau mau jalan begitu. Dengan kalau ada orang makan tuh, kalau ada orang makan begitu baru kita mau jalan, mau perjalanan jauh tidak boleh. Kecuali kita lagi buru-buru tuh, kalau kita lagi buru-buru ini kita harus kita ambil makanannya seperti kayak nasi tuh, kita ambil cubit sedikit baru kita makan ya begitu. Kalau apalagi nih kalau mau pamali lagi seperti kayak Itu yang pamalinya yang tadi dia agak mirip sama pamalinya orang Bugis yang tadi habis saya wawancarai ya, kayak ambil nasi gitu. Pada saat mau perjalanan kayak ada orang yang lagi makan kayak seperti itu. iya memang agak mirip juga. Dengan ada lagi kita kayak apa nih, kayak nggak boleh bangun sebelum harus bangun pagi begitu, kayak seperti kayak patokannya orang tua itu seperti kayak ayam berkokok itu, Oh ya. seperti kita duluan bangun daripada ayam tuh. Kalau kata-katanya orang tua hewan saja kayak udah ingat Tuhannya itu udah berkokok katanya, udah ingat Tuhannya, udah bangun ingat Tuhannya toh, begitu orang tuanya kita udah bilang udah bangun ingat Tuhannya, masa kita sebagai manusia katanya kita ndak duluan bangun dari ayam padahal dia hewan, kita manusia. Dengan ada lagi apa nih, nggak boleh duduk di depan pintu begitu, nggak boleh duduk di situ Oh iya. karena katanya menghalangi apa nih rezeki begitu, pemalinya begitu toh. Dengan kalau pemal lagi dengan ada lagi kalau kita mirangga-rangga namanya, itu mirangga-rangga tuh kayak tidur terbalik begitu. Oh kayak tengkurap. Iya tengkurap, kalau kita namanya itu mirangga-rangga namanya. Jadi nggak boleh. Dengan ada lagi yang tidur itu di panggare, itu meli panggare itu namanya, itu kalau kita tidur itu sambil begini kita lipat kakinya kita, nggak boleh itu. Mungkin ada alasannya karena
kalau mungkin alasannya itu kalau merangga-rangga begitu, kalau dua-dua merangga-rangga kan dengan dipanggarai begitu tuh, saya pernah dengar juga di rezeki begitu. Kan itu di dalam rumah katanya itu katanya yang kalau di dalam rumah itu kalau yang kita lakukan seperti kayak tidak bagus begitu, itu yang halang-halang rezekinya kita begitu kalau anu tuh dalam kepercayaannya sukuku tuh kayak anunya juga pemalinya juga. Dengan kalau kayak kita mau keluar begitu tuh harus ada yang kalau kita mau minta izin begitu, seperti orang rumah harus kita minta izin kalau mau pergi itu, kalau mau pergi jauh begitu nggak boleh itu biar anu sudah baca doa baru mau pergi katanya anu dengan bismillah tuh bagus sekali nih, tapi kalau nggak minta izin dulu di orang rumah, nah itu juga pemali itu pemali sekali begitu. Sebenarnya mungkin dalam sopan santun juga ya kalau itu kayak harus kita minta izin sebelum pergi. Iya, kalau sopan santun juga tuh kayak itu tabi-tabi begitu, kita masih anu tuh diajarkan begitu, tabi begitu. Baru ada lagi nih, kalau sopan santunnya kita tuh seperti kayak di orang tua itu tuh kita harus anu cium tangannya kalau mau pergi atau mau keluar kan, nah, cium tangannya. Tapi kalau untuk cuman sama om saja tuh atau orang tamu yang lebih tua dari kita diajarkan itu anu Ji, cuman anu saling biasa saja, saling di sini saja tuh dengan anu lagi ada lagi dengan ye dengan iyo, nah, itu lagi beda lagi itu artinya. Kalau mungkin iyo anu sesamanya kita enggak masalah aja tuh, tapi kalau kayak untuk seumuran, ya? iyo kalau seumurannya kita iyo enggak masalah aja karena memang kayak orang berteman juga begitu tuh. Tapi kalau mau iyo sama anu omnya kita atau orang tuanya kita itu kita nggak diperbolehkan begitu Dengan karena yang kalau lebih tua ya, iya. karena mungkin termasuk tidak sopan juga. Iya, karena kalau kita di sukuku itu tuh, kalau kita bilang nih iyo baru didengar itu, baru sama yang lebih tua kita bilang kan, ya anu kita dicap nih anu anak kurang ajar begitu kita kalau di sukuku begitu. Tapi ya maksudnya konsepnya ini dalam ajaran keluarga tuh, atau lagi memang ada juga suku-suku tuh laki, tapi mungkin kan tergantung lagi dari ajarannya orang tuanya mereka tuh. Dari orang tuanya. Mungkin ada prinsip dalam keluarga yang pada saat ini masih berlaku atau masih dipegang? Mungkin prinsipnya mungkin kalau mau untuk keluarga kayak saling tolong menolong gitu, kayak ada kalau ada kan kita biasa laki-laki tuh kalau mau kita lamar anaknya orang ada mikir itu uang panennya begitu disebutkan nih sama perempuan kayak 50 juta toh, jadi ini pertemuan keluarga ini anu nih orang kumpul nih uang, tapi ini pertemuan keluarga yang anu saja yang dekat-dekat begitu, pokoknya ya kayak anu juga tetangga begitu yang dianggap keluarga bisa juga diundang supaya bisa cukup itu uang begitu kan yang saling tolong menolong gitu toh, masih kental begitu kalau mau dalam masyarakat juga. Bagaimana pandangan kakak terhadap perilaku beda suku atau agama? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Kalau pandangan saya memang pasti berbeda-beda juga semua orang tuh, tapi kan seperti kayak agamanya juga orang, seperti kayak suku Bugis dengan suku Tulaki kan kebanyakan agama Islam tuh, jadi mungkin saya rasa kayak sama aja juga karena itu kebanyakan suku berpatokan di agama juga tuh, lebih kebanyakan suku berpatokan di agama seperti kayak sekarang itu tuh, beda kayak dulu kalau dulu mungkin lebih berpatokan di suku begitu kayak apa nih kayak kebudayaan begitu tuh, lebih berpatokan di situ kebudayaannya mereka kayak prinsipnya mereka, nggak boleh begini, kalau begini tuh apakah jelek begini, nggak aku sukumu begitu. Tapi kalau sekarang mungkin kayak lebih terbuka tuh karena mungkin era digital ini juga baru agama juga makin makin banyak juga bisa kita lihat ajaran-ajaran agama. Mungkin kalau saya rasa sama aja karena itu nih agama yang menyatukan tuh menurut saya. Mungkin yang terakhir bisa Bapak jelaskan atau beritahu tentang trauma yang pernah dialami. Mungkin kalau trauma saya ada mungkin dari suku Tulaki, ada temanku itu tuh. Kalau saya mungkin nggak ada sih mungkin trauma aku, tapi ada itu teman kecil yang dari suku Tulaki kan dia mantan tamalaki tuh, dia kasihan dah pergi lagi organisasi itu yang gere-gere itu banyak video itu tuh.
ada itu pokoknya inisial saja Rizal tuh kali itu. Oh, iya. Oh, Anu, itu kasihan. berarti nih Rizal dia kayak buruk ya karena Tidak juga, baik tahu, baik orang, Hanya itu mi pas itu malam kasihan, ada tugasnya toh, dan cerita sama saya ada tugasnya. Nah, udah pergi media di Salangga itu di lorong Salangga. Ada itu jam-jam bodohnya udah pergi jam-jam 1. Jadi tadi tahan kasihan baru ini temannya kasihan pergi ada yang brewok juga temannya. Baru ada juga teman juga yang cewek itu. Pokoknya 2 orang 4 kasihan. Yang pergi ini, dua orang ditahan. ditahan sama teman lagi. Iya, bukan sama orang yang lagi cari orang yang lagi mencari itu, ada lagi mencari orang yang ditahan. Tapi ini kan di Serta Malah kita jadi berhubungan juga tau, seperti itu. Oh jadi ya? Oh mungkin karena anunya lawannya begitu. Iya, mungkin karena lawannya toh, tapi untungnya itu anak kata tidak mengaku toh. Nah, akhirnya 2 orang selamat sih katanya kasihan. Nah di situ mida terpaku itu hari. Pergi sepeda kebal toh, kita pergi itu bermalam di gunung itu. Oh. Iya. Oh jadi ya. Oh jadi harus cari ilmu pergi bermalam. Iya, itu ini sekarang dah kebal itu anak. Jadi sekarang ini misal sudah kebal. Iya. Oh iya. Kebal, bahaya itu anak. Memangnya apakah yang mereka lakukan di lorong salah hari jam 1 malam? Ada kasihan itu hari tugasnya mereka itu PLP. Ada kasihan juga itu temanku tuh. Iya ada kasihan dah tahu. Ayu namanya. Ada kasihan dah tahu. Oh, ayo. Iya, Ayu. Kok sekali kasihan bantu orang itu. Berarti dia baik sekali ya. Iya, satu. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya wawancarai. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurila Iskandar. Di sini saya akan mewawancarai Kakak untuk tentang suku Kakak dengan keunikan-keunikannya. Pertama-tama nama Kakak siapa? Nama saya Hatma Tasbi. Asalnya dari mana Kak? Saya itu asalnya dari Kolaka Utara. Oh, Kolaka Utara bagian mana? Kakak tahu kecamatan Kabupaten Lasua? Oh iya, daerah situ. Agak jauh ya dari Kendari. Kalau di Kendari tinggal di mana Kak? Di Kendari saya tinggal di Perdos. Oh Iya. Kos? Iya, Bos. Apakah tinggal sama keluarga atau kayak keluarga di situ? Tidak, saya tinggalnya sendiri. Kalau boleh tahu suku Kakak apa? Suku saya suku Bugis. Mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit tentang keunikan-keunikan dari suku Bugis pada saat menikah? Kalau pada saat menikah itu banyak proses ya. Ada yang namanya yang pertama itu manu-manu ya. Yang kedua itu ada yang namanya mapetuada. Pas pernikahan itu ada yang namanya mapaci, makan ketemu, dan pada saat akad ada yang namanya mapas karawa dan karawa. Yang pertama itu saya jelaskan sedikit saja ya yang saya tahu saja. Kalau pada saat yang pertama itu manu-manu, di mana keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan, menanyakan apakah perempuan tersebut sudah ada yang meminang atau ada yang sudah laki-laki yang datang ke rumah untuk menyimpan itu. Kemudian kalau misalnya ada, tidak dilanjutkan. Kalau misalnya tidak ada, itu akan diteruskan ke jenjang yang lebih selanjutnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya mapetuada. Di sini mapetuada, di sini kedua keluarga tersebut sudah menetapkan kapan waktu pernikahannya. Pokoknya prosesnya itu sudah ditentukan di pas mapetuada ini. Kemudian pas akad itu, pas pernikahan ada yang namanya mapaci. Di sini mapaci maknanya pembersihan diri, lebih ke pembersihan diri, di mana misalnya si perempuan tersebut atau laki-laki tersebut sudah memiliki masa lalu yang kurang menyenangkan gitu. Kemudian ada yang namanya open ketemu. Di sini kayak lebih ke mengaji gitu. Terus yang ketiga ada yang namanya mapas karawa atau pembatalan. Laki-laki
perempuan tersebut yang ingin dikasih. Kemudian ada yang namanya mahola, di mana perempuan atau pengantin tersebut diajak ke rumah laki-laki. Itu saja Kak. Ya, kalau masalah seperti itu. Oh iya, terima kasih. Mungkin kakak juga bisa jelaskan sedikit tentang saat meninggal tentang suku kakak. Kalau di suku saya sih suku Bugis tidak terlalu bagaimana ya, tidak terlalu fanatik kalau masalah adat-adatnya begitu, hanya sesuai dengan proses di agama Islam. Misalnya kalau selesai atau ada yang namanya malam ketiga, ada yang namanya malam ke-70, ada yang namanya malam ke-40, sama malam ke-100. Di sini keluarga membuat acara kecil-kecilan, atau kalau misalnya orang yang mampu maka dia akan membuat acara yang besar-besar. Tujuannya supaya kita mengirimkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada yang Mungkin di suku kakak ada pamali atau hal yang tidak boleh dilanggar dalam suku kakak. kalau di suku Bugis itu pamalinya baik sekali. Salah satunya saja ya yang saya jelaskan. Kalau di suku saya yang pertama itu tidak boleh menyapu pada saat malam hari. Itu fatal sekali, tidak boleh. Karena katanya, ceritanya toh filosofisnya. Karena kalau misalnya orang menyapu pas malam hari, rezekinya akan berkurang. Rezekinya itu katanya disapu. Bisa kita menyapu pada saat malam hari, tapi debu-debunya itu tidak boleh sampai keluar rumah. Kemudian yang kedua itu tidak boleh tidak boleh meninggalkan rumah ketika ada keluarga yang makan. Katanya pamali karena biasanya sering terjadi orang yang meninggalkan rumah pada saat ada keluarga yang makan itu akan mengalami hal-hal yang buruk di jalan, misalnya kecelakaan ya. Kemudian yang ketiga itu tidak boleh bepergian keluar rumah ketika ada yang misalnya kunci yang jatuh. Itu menandakan bahwa ada hal-hal yang buruk yang ada ke depannya. Jadi kita itu disarankan untuk itu terlebih dahulu, menenangkan diri dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Juga saya dengar-dengar katanya tidak boleh beli pentul atau barang tajam pada saat malam hari. Bisa jelaskan kenapa? Kalau masalah itu pembalinya kurang tahu juga ya, karena orang tua juga larang, tapi tidak tahu maksudnya kenapa dilarang pada saat malam hari itu membeli barang-barang yang tajam. Dan yang paling tidak boleh juga itu membeli seperti garam, katanya nanti diikuti makhluk-makhluk halus. Prinsip dalam keluarga kakak yang masih saat ini berlaku? Kalau prinsip dalam keluarga saya sih yang paling pertama itu malu ya, nama bahasa Bugisnya itu siri. Itu paling tidak boleh karena kenapa orang tua saya atau ibu saya itu sudah mengatakan bahwa malunya kita anak gadisnya itu tidak seberapa. Karena kalau kita berbuat keburukan di kalangan masyarakat, yang pertama itu bukan ditanya bilang siapa dia, pasti yang ditanya itu siapa orang anak dari siapa itu, anaknya siapa toh, ditanya pasti begitu. Yang malu kan orang tua. Apalagi kan sekarang kita pergi merantau ke Kendari, pasti yang paling pertama itu harga diri kita. Jaga dia baik-baik juga ya. Bagaimana pandangan kakak terhadap perilaku yang berbeda suku dan agama? Kalau saya sendiri sih menyamaratakan antara berbagai suku, misalnya dari suku Bugis, misalnya dari suku Tolaki, Muna, semuanya disamakan, karena kita sebagai manusia memang harus saling kalau saya dari suku saya pribadi juga, kalau berbagai suku misalnya dari suku Tolaki, suku Muna, sama
Mungkin ada trauma dari kakak yang bisa preventif. Kalau trauma sampai sekarang masih ada satu trauma yang masih saya ingat sekali. Padahal itu sudah kejadiannya sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama sekali ya, waktu masih TK. Kan itu di TK ada kelas A sampai kelas B. Kelas itu saya kelas B. Waktu kelas B itu saya pernah ditunjuk kepala sekolah saya mewakili sekolah saya untuk waktu sekolah saya pernah mewakili sekolah saya untuk mengikuti acara 17 Agustus. Pada saat itu saya disuruh untuk untuk baca Pancasila. Pada saat itu pas saya tampil pas sila ketiga itu orang meneriaki saya ya. Mungkin sekarang kalau kita bilang itu kalau diteriaki berarti tanda itu bagus ya, tapi pada saat kita masih kecil ini pasti itu dia teriaki saya gara-gara jelek itu toh. Jadi itu kayak grogi sekali. Pas diteriaki itu saya langsung lari memeluk bapak saya karena takut begitu. Padahal guru saya sudah bilang katanya seandainya kau teruskan itu Pancasila pasti kamu yang juara 1. Dan sampai sekarang itu kalau tampil di depan umum masih kadang muncul itu rasa grogi. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa diatasi ya. Alhamdulillah bisa diatasi dengan cara diberikan semangat dari orang tua. Apalagi kan sekarang sudah ada di bulan YouTube, jadi itu kita bisa banyak belajar tentang bagaimana cara mengurangi trauma-trauma di masa kecil atau tidak kecil toh. Banyak psikologis yang bisa kita dapatkan ilmu dari situ. Saya wawancarai terhadap kakak Fatma. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Iskandar. Di sini saya ingin mewawancarai Anda tentang adat istiadat suku Anda. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Saya Dahlia dari suku Bungku, Morowali. Asal Dahlia dari mana? Dari Morowali. Dari Morowali. Kalau boleh tahu Morowali bagian mana? Morowali bagian Bungku Tengah. Bungku Tengah. Tinggal di mana Dari? Di Baruga. Baruga, bisa cantumkan alamatnya di Baruga? Di Baruga lebih tepatnya belakang Timur, Kendari Tengah. Belakang. Apakah tinggal bersama keluarga atau tinggal sendiri? Tinggal sendiri. Oh, berarti kos ya? BTN. Oh, BTN. Mungkin bisa suku kenapa tadi suku kakak apa? Suku Bungku. Suku Bungku. Bungku Morowali. Mungkin bisa kakak sebutkan keunikan saat menikah dalam suku Bungku? Kalau keunikannya itu keunikannya saat pernikahan itu seperti kalau perempuannya itu memilih daun pisang, dan itu daun pisangnya tidak boleh rusak atau sobek. Nah terus kalau perempuannya itu diajak keliling rumah 7 kali, dan itu yang gendong itu saudaranya, bapaknya, sama saudaranya bapaknya, intinya yang bisa jadi walinya. Nah terus kalau untuk mempelai laki-laki itu diwajibkan untuk membelah kayu. Mungkin ada lagi? Kalau setahu cuma itu saja. Mungkin saat meninggal ada mungkin upacara adat atau apa? Oh, kalau meninggal itu hanya untuk keturunan kerajaan bangsawan ya. Kalau keturunannya bangsawan itu dibawa dimandikan di benteng, terus dikuburkan di benteng. Nah terus kalau masyarakat biasa ya dimakamkan seperti biasa. Berarti kayak pemakaman Islam pada saat umumnya seperti dimandikan Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang pemaling dalam suku Bungku? Pemalingan kita itu ada banyak, tapi yang lebih dominan di masyarakat
katanya nanti jauh jodoh, terus duduk di bantal sama apa di sama menjahit malam tidak boleh, itu larangan keras, apalagi untuk kita untuk yang masih cewek. Bisa dijelaskan sedikit tentang itu? Kalau untuk yang duduk di pintu dipercaya katanya nanti jodohnya jauh, terus kalau untuk untuk masih sementara makan itu katanya nanti rezekinya kita diambil sama orang yang teman kita lagi makan. Hanya itu yang saya tahu. Mungkin ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar pada suku kakak ini seperti apa? Kalau yang seperti tadi, oh kalau mau menikah kan itu ada larangan, tidak boleh keluar rumah 4 hari 4 malam, dan terus Mohon maaf kak, tujuannya tidak boleh keluar seperti apa? tidak tahu juga, saya tidak, mungkin karena saya belum merasakan, jadi saya tidak tahu juga tujuannya untuk apa. Terus kalau keluar itu, kalau mau keluar ada juga pada hari kelima sebelum hari H bisa dikeluarkan keliling rumah tapi pakai penutup kepala, sarung. Prinsip dalam keluarga kakak yang masih berlaku yang masih kakak pegang itu seperti apa? Seperti itu mengangkat piring, menjahit malam. Ini prinsipnya dia seperti dari keluarganya kakak yang masih pegang kan seperti kebanyakan tadi yang saya wawancarai, ada suku Bugis, mereka itu memegang sekali prinsip malu seperti kayak Kalau kita prinsip itu ya mungkin malu memang sama juga sama tidak boleh berkata iya atau iya sama orang yang lebih tua dari kita, karena kita itu sangat dilarang, itu kasar sekali untuk kita itu kalau iya sama iya, jadi harus iya. ada lagi Saya tahu itu ibu saja tapi nggak tahu juga. bagaimana pandangan kakak tentang orang yang berbeda suku sama kakak? Saya kira sama saja karena sama-sama suka Allah, dan terus dari kitanya saja saling menghargai. Pandangan kakak terhadap berbeda agama mungkin kak? Agama? Ya, saling toleransi saja. Toleransi terhadap agama lain. Ya. Kalau kayak seperti di Bungku di tempat itu kan berdampingan masjid sama gereja. Jadi pas pernah satu hari pernah waktu itu pas berbunyi pas selesai azan masih berbunyi lonceng di gereja. Jadi saling toleransi saja. Mayoritas di Bungku Moralis itu mayoritas suku apa? Mayoritas dulu sih mayoritas muslim Islam, tapi dengan sekarang mungkin sudah banyak campuran, ada Kristennya, ada Buddhanya. Ada trauma yang pernah kakak alami dan bisa diceritakan mungkin sedikit? Trauma ini dalam bentuk maksudnya Trauma apa? Dan trauma sih barangkali yang kalau pernah alami trauma seperti ini, biasanya kan ada orang trauma yang disuntik atau dikejar anjing, yang pernah kalau rasakan trauma seperti itu. Kalau kita tuh kayak di daerahku tuh kayak hal-hal mistis. Oh, berarti kakak pernah alami hal-hal itu yang membuat kakak trauma. Sampai sekarang masih trauma, masih takut sama hal-hal mistis. Bisa diceritakan pak? Seperti yang pasti tidak asing lagi, kalau kemarin sering kejadian sama saya itu karena sering digangguin sama hal halus. Jadi kita itu harus bikin adat, itu dimandikan di kubur, dimandikan di gunung, sama di batu sama di air laut. Dan apabila salah satu ini yang dilanggar atau tidak dikerjakan, nanti ini yang makhluk halus yang ganggu kita dia akan semakin brutal. Oh, berarti kakak pernah diganggu makhluk halus? Ya, Sering kemasukan kak? sering, tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak, semoga tidak lagi. Mungkin pernah kak kejadian di kampus, bisa diceritakan sedikit?
pada saat kesurupan? Kalau di kampus itu mungkin saya tidak sadar saja, tiba-tiba kalau saya sudah lihat orang, terus tiba-tiba didekati, baru di situ saya tidak sadar nih. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai.